Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anak? Sudah siap mau belajar tentang geografi? Iya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengetahuan dasar geografi. Bersama saya, Sukriyani. Materi yang akan kita bahas untuk pengetahuan dasar geografi ini adalah mengenai ruang lingkup pengetahuan geografi, aspek dan objek studi geografi. Selanjutnya, tahukah Anda dari mana nama geografi berasal? Yang pertama kali memperkenalkan nama geografi adalah Eratosthenes. Kata geografi berasal dari geografika, di mana geo artinya bumi, grafika artinya penulisan, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Oleh karena itu, Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Selanjutnya oleh Claudius Ptolemeus. Menurutnya, geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Dan menurut hasil karyanya, berupa kumpulan peta dibukukan dan diberi nama Atlas Ptolemeus. Selanjutnya oleh Herodotus adalah seorang penulis dan ahli geografi Yunani yang dianggap sebagai bapak ilmu geografi yang pertama di dunia. Sekitar 425 sebelum Masehi, di mana Herodotus menerbitkan karya besarnya, sebuah catatan panjang tentang perang Yunani dan Persia yang disebutnya The Histories. Menurut bahasa Yunani, history artinya penyelidikan. Geografi mengalami perkembangan pesat menjelang akhir abad ke-18, yaitu tokoh geografi yang terkenal dari USA adalah Ellsworth Huntington dan Paul Vidal de Lablaisse, tokoh geografi terkenal dari Prancis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ruang lingkup geografi, di mana ada 3 yang dibahas, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Geografi fisik mempelajari kondisi dan gejala fisik. Contohnya seperti bentuk, relief, dan iklim. Geografi sosial membahas mengenai aktivitas manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Dan geografi regional membahas kompleksitas suatu daerah menyeluruh, baik itu kondisi fisik dan sosial. Selanjutnya, aspek geografi. Geografi memiliki ruang lingkup luas. Luasnya, ruang lingkup geografi disederhanakan pada 2 kajian aspek geografi, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Dalam kedua aspek ini,
terdapat kajian spesifik terkait fenomena geosper. Aspek fisik kajian geografi meliputi unsur-unsur geosper yang bersifat fisik. Secara garis besar, aspek fisik kajian geografi dibedakan menjadi 3. Pertama, aspek topologi membahas letak, bentuk permukaan bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah. Aspek biotik membahas makhluk hidup di suatu wilayah. Dan aspek non-biotik membahas tentang tanah, batuan, air, dan iklim di suatu wilayah. Sedangkan aspek non-fisik kajian geografi mencakup manusia dengan segala aktivitasnya seperti kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aspek kajian non-fisik menitik beratkan pada kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aspek non-fisik dalam kajian geografi adalah ada 4. 1. Aspek sosial, di mana membahas tradisi, adat istiadat, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Aspek kedua, aspek ekonomi, yang membahas industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Aspek ketiga adalah aspek budaya, membahas pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Dan aspek keempat adalah aspek politik, yang membahas kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepartaian dan pemerintahan. Adapun contoh kajian geografi politik yaitu konflik, perebutan batas wilayah, pulau, laut, budaya antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya, perebutan batas wilayah dan pulau antara Indonesia dengan Filipina. Perebutan pulau antara Indonesia dengan Singapura. Selanjutnya, objek studi geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki suatu sasaran untuk dipelajari. Sasaran ini disebut objek studi. Apa yang menjadi objek studi geografi? Objek studi geografi dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material geografi berkaitan dengan materi yang dikaji. Apa saja materi yang dikaji dalam geografi? Semua gejala dan fenomena yang terjadi dalam geosfer menjadi kajian geografi, di mana fenomena geosfer tersebut adalah 1. Atmosfer, yaitu mengkaji lapisan udara yang menyelimuti bumi. 2. Litosfer, yang mengkaji lapisan batuan di bumi. 3. Hidrosfer, yaitu mengkaji lapisan air di bumi. 4. Biosfer, yaitu mengkaji lapisan kehidupan di bumi. Dan 5. Antroposfer, yaitu mengkaji dinamika kehidupan di bumi. Sedangkan objek formal
Objek formal, geografi berbeda dengan objek materialnya. Objek material geografi berkaitan dengan bahan yang dikaji. Sementara itu, objek formal, geografi menitikberatkan pada cara pemecahan masalah fenomena geosfer. Pemecahan masalah tersebut menggunakan beberapa sudut pandang, yaitu keruangan, kewilayahan, dan kompleks wilayah. Sudut pandang dalam kajian objek formal geografi memunculkan konsep 5W plus 1H. Itu what, where, when, why, who, dan how. Contohnya, 5W, what, menanyakan tentang bencana alam tersebut. Who, siapa yang menjadi korban bencana alam tersebut. When, kapan bencana alam tersebut terjadi. Where, menanyakan di mana tempat itu terjadi bencana tersebut. Why, menanyakan mengapa itu bisa terjadi bencana tersebut. 1H, how, menanyakan bagaimana cara agar tidak terjadi bencana tersebut. Sekian materi yang Bu Guru sampaikan. Semoga semua bisa dipahami. Dan jangan lupa like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.